Mangga Pak Aman, silakan boleh masuk. Oh, makasih Ibu, izin ya Bu masuk. Ya, silakan Mohon maaf Bapak. ya, boleh duduk ya Bu ya, Ya, silakan Bapak. izin duduk. Baik, terima kasih Ibu. Seperti yang pernah saya bilang gitu, eh, ya ada sesuatu hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu gitu. Makanya saya berterima kasih kepada Ibu. Ibu sudah mau menyempatkan waktunya untuk mau mendengar apa yang nanti saya obrolkan ke Ibu. Ya, Bapak mengenai hal apa ya Pak kira-kira? Sebetulnya mah kan saya sebagai wali kelas ya Bu ya. Ya. Jadi sebagai wali kelas ini kan tanggung jawabnya itu berarti kan saya harus memposisikan sebagai orang tua terhadap kelas yang saya menjadi wali kelas ini gitu. Nah, jadi yang jadi permasalahannya adalah jadi anak-anak itu ketika ada wali kelasnya, dia mau selalu berbuat ya tidak mencerminkan apa ya. Jadi etikanya itu jadi kurang baik gitu. Termasuk ya bukan hanya ke saya aja gitu, tapi eh, ke guru-guru yang lain. Kemudian banyak laporan dari guru-guru bahwa anaknya Pak Aman tuh begini 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 gitu. Tapi ketika mungkin ketika bapaknya datang, ya mungkin dengan cara apa? Dengan melakukan ya seperti apa? Contohnya misalnya saya memperlakukan anak itu seperti anak lah gitu ya. Pengennya tuh tidak ingin menggunakan kekerasan, tapi malah jadi ngelunjak gitu anak tuh gitu. Nah itu seperti itu Bu permasalahannya. Sedangkan saya kalau misalnya menggunakan kekerasan, takutnya ya terjadi apa-apa yang tidak diinginkan. Apalagi kan kita harus selalu anak ini ya betul-betul dituntun dengan melakukan hal-hal yang positif gitu ya. Maksudnya dengan cara berbicara, tidak boleh kasar dan sebagainya, baik dengan verbal ataupun dengan fisik kan gitu. Nah, itu harusnya seperti apa ya Bu ya? Kalau misalnya nah itulah permasalahannya seperti itu gitu Bu. Oh iya. Eh, itu Bapak dari sekian banyak siswa seperti itu atau hanya sebagiannya? Kalau dilihat itu yang baiknya itu ya kurang lebih 20%-an gitu. Yang maksudnya yang menurut biasanya orang-orang yang dipilih itu kan kayak model ketua kelas gitu. Kemudian sekretaris. Nah, yaitu laki-laki terutama ya yang 20% itu laki-laki. Kalau perempuan sebetulnya tidak ada masalah, justru perempuan yang suka menjadi bahan bully dari kelompok laki-laki ini gitu. Nah seperti itu gitu. Kalau perempuan adalah satu dua lah yang seperti itu gitu. Jadi itu 20% dari berapa banyak siswa Pak di kelas? Semuanya itu kan kelas saya tuh kebetulan 36 Bu. Jadi Gitu. laki-lakinya 22, perempuannya 24. Bukan, pokoknya 36 tuh berarti dibagi dua, pokoknya perempuan lebih banyak daripada laki-laki gitu Bu. Mungkin sepertinya itu ya Pak, kebanyakan ada komplotan geng gitu Pak di kelas, komplotan geng laki-laki dengan perempuan seperti itu atau tidak di kelas itu Pak? Nah itu ada, jadi ada yang kelompok biasa lah. Kalau yang rajin itu mengelompok, tapi kan lebih kecil itu dibanding yang kelompok besar, yang apa kelompok yang bandelnya gitu. Ya bukan bandel sih, yang kurang baik gitu. Kira-kira Bapak hal yang tidak baik di dalam kelas yang sudah anak-anak itu lakukan kira-kira apa Pak? Yang pertama
Jadi setiap ganti pelajaran dia selalu keluar gitu Bu dengan rombongannya. Nah itu kan jadi pembicaraan guru-guru yang lain gitu. Padahal itu bukan pelajaran saya, cuma ada laporan saja gitu. Jadi guru-guru mengeluh, kenapa sih Pak anak Pak Aman setiap pergantian pelajaran pasti selalu keluar gitu. Nah kemudian yang berikutnya di kelas gitu. Kalau di kelas selalu jahil ke perempuannya gitu, sampai ada yang dilecehkan lah gitu, sampai nangis perempuan, sampai curhat gitu. Nah itu pun pernah saya lakukan gitu ya, maksudnya dipanggil orang tersebut, tapi ya jawabannya iya 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 Pak saya minta maaf, tapi kesananya begitu lagi berbuat ulah lagi, yaitu nanti gantian dengan teman yang lainnya gitu, Pak si Anu gitu, nanti dipanggil lagi, begitu lagi. Nah sampai sekarang ya anak-anak itu masih begitu gitu. Jadi, kegiatan itu memang sudah berkelanjutan seperti itu ya, Pak? Tidak hanya Betul. 1 kali ya? Mhm. Kira-kira hal baik apa nih yang akan Bapak lakukan di kelas agar mereka itu merasa tidak akan melakukan hal itu lagi gitu, Pak? Nah, pernah berbagai cara dilakukan gitu ya. Mulai dari dengan sikap saya yang tegas, kemudian sikap saya yang lemah lembut. Nah, memang ada pengaruh, cuman cuman sebentar aja gitu. Jadi ketika dengan ketegasan pada diam, ya Pak saya tidak akan mengulangi lagi. Tapi setelah eh, seminggu berikutnya 3 hari sudah berbeda lagi. Nah mungkin masalahnya mungkin ya gitu ya Bu ya, ada ada yang menjadi ketuanya. Nah ini yang jadi permasalahan mungkin gitu. Ada yang ketuanya yang mungkin dia yang mengajak teman-temannya untuk melakukan seperti itu gitu. Nah kemudian yang kedua yang pernah saya lakukan yaitu ya memperlakukan mereka seperti layaknya seorang anak lah gitu ya Bu ya, dengan lemah lembut, supaya dinasehatin. Tapi ya pernah kejadian setelah itu begitu lagi gitu. Dan bahkan ketika ya memang pada saat saya mengajar, anak takut gitu, ya nggak seperti ini. Tapi laporan dari guru yang lain gitu, nah ini yang jadi masalah gitu. Jadi seperti itu. Nah mungkin, yang saya lakukan mungkin saya harus, apa ya, harus terus, memantau mereka gitu, terutama setiap pergantian pelajaran mungkin, ketika saya keluar dari kelas, tidak ada gurunya mungkin saya akan lewat dengan, paling seperti itu yang saya lakukan, ketika ada yang di luar ditegur. Nah itu yang biasa saya lakukan seperti itu gitu, Bu. Tapi ya itulah, anak gitu. Jadi ketika bukan saya yang mengajar, tapi ketika guru lain ya tetap masih ada laporan seperti itu gitu. Nah itu yang biasa saya lakukan seperti itu. Dan memang alhamdulillah sih ketika saya ini memang tidak ada masalah gitu. Ketika saya selalu melihat gitu ke ruangan kelas saya gitu. Oh anak-anak langsung pada lari. Memang mau keluar tapi ketika ngelihat langsung buru-buru masuk lagi ke kelas gitu. Paling ada beberapa Pak izin ke WC kata mau kemana? Mau ke WC. Oh ya udah sok gantian jangan jangan rame-rame paling satu orang aja kalau laki-laki kalau perempuan mah boleh didampingin kalau laki-laki satu orang ya Pak gantian kalau ini udah masuk paling seperti itu yang dilakukan gitu. Iya. Kira-kira kan tadi menurut Bapak itu ada seperti ketua kelompoknya, ketua geng lah ya Pak ya? Betul. Ya, apakah Bapak mengetahui siapa orang yang menjadi pimpinan atau jadi ketuanya dalam komplotan atau kelompok
mereka itu? Ada sih, tahu gitu orangnya seperti itu dan, ya pernah, suatu saat itu pernah sempat dipanggil juga tapi dia, tidak mengaku karena, saya mah nggak pernah ngajak-ngajak," katanya gitu. Dia aja anak-anaknya yang suka pengen ikut gitu. Nah, pernah seperti itu juga. Ya memang ketika saya ngajar itu nggak pernah ada masalah gitu. Tapi ketika guru lain, ya itu laporan ini kan dari guru yang lain gitu. Nah, kalau misalnya saya melakukan tindakan kekerasan misalnya gitu, mungkin tidak mungkin kan gitu. Apalagi kan kita harus selalu berpihak kepada murid gitu, dengan cara lemah lembut, bahkan, ya memperlakukan seperti anak lah, seperti gimana gitu, anak sendiri lah gitu. Nah itu, tapi memang ada perubahan, sebetulnya mah nggak terlalu itu ya, itu tadi, salah satunya yaitu saya melakukan harus terus mengontrol gitu. Jadi misalnya pergantian berarti saya harus muter lihat dulu anak ada yang keluar gitu. Jadi harus terus diperhatikan seperti nah itu mungkin yang sekarang saya lakukan gitu. Kira-kira dari kegiatan yang sudah Bapak lakukan seperti tadi muter-muter pada saat pergantian jam pelajaran gitu ya Pak, Betul. apakah hal tersebut itu berhasil diterapkan kepada siswa tersebut? Ya mungkin keberhasilannya paling sekitar 70%-an lah gitu. Tapi tetap lagi, kadang kan takutnya karena ada saya mungkin gitu. Tapi bukan karena kesadaran dia sendiri gitu. Seperti itulah, Bu. Oh, jadi sudah ada perubahan gitu Pak ya 70%? 70%. Mmm, Ya itu 70% itu dari yang asalnya 50% lah, Bu, ya. ya Jadi betul naik betul. cuma 20% gitu. Cuma Nah, seperti ya, berarti Bapak kira-kira kan itu ada hal baiknya berarti ya Pak, kira-kira dari anak-anak yang tadi yang suka keluar kelas gitu kan pada saat pergantian jam pelajaran, kira-kira nih ada nggak hal baik apa nih dari yang komplotan anak-anak negatif misalnya atau anak-anak yang suka mhm. keluar kelas itu kira-kira apa ada nggak? Ya sebetulnya mah kalau saya lihat, ada sih baiknya ketika ada misalnya kan dalam kelas itu suka misalnya ada kegiatan kerja bakti gitu kan, dia seneng kalau misalnya kegiatan di luar itu seneng gitu. Nah mungkin, ya maulah sama-sama gitu. Tapi tetap ada yang jahil-jahil, tapi ketika diawasi dia eee, tidak melakukan itu, tapi semangat gitu. Kadang, "Coba tolong Nak, ini bantu ini," "Siap, semangat," gitu. Nah itu hal-hal seperti itu. Kemudian ketika di kelas, tapi ini pada saat saya mengajar gitu, ya sebetulnya anak, ya normal-normal saja, tidak tapi laporan dari guru kan mungkin beda, mungkin cara guru mengajar itu kan mungkin berbeda-beda mungkin Bu ya, ada yang mungkin anak merasa jenuh karena ya mungkin karena guru dalam mengajar mungkin ya cuman suruh merangkum, ceramah, mungkin anak bisa, jenuh akhirnya ya mungkin bisa terjadi keluar gitu. Nah itu yang sering terjadi itu seperti itu gitu. Ya alasan, "Pak mau ke WC," padahal lama di WC-nya, nanti pas mau udah bel, baru masuk kan gitu. Nah mungkin ada kejenuhan juga bagi anak gitu, terutama di jam-jam siang lah, kalau pagi mah masih pada seger gitu. Seperti itu mungkin, Bu. Jadi hal Mmm, positif-positifnya seperti itu gitu. oh ya bagus berarti ya, berarti anak-anak tuh memang mau bekerja sama gitu ya Pak dengan Nah itu, anak-anak yang lain seperti itu ya? ya betul, Bu, Ya. kerjasamanya mah bagus gitu. Jadi mungkin ke ke pembelajaran aja kemudian atau, ke ini apa, mungkin, ke guru-guru tertentu lah mungkin seperti itu gitu, Bu, yang bikin mereka jenuh gitu. Karena mungkin cara mengajarnya kan berbeda-beda, bukan menyalahkan guru, mungkin
anak yang selalu, kadang ada juga sih anak yang bilang gitu, "Pak, nggak boleh begitu," kan, kadang ditegur itu, "Nggak boleh, itu kan cara guru mengajar itu kan beda-beda," kan, kadang seperti itu. Tidak mungkin saya juga menjatuhkan guru yang lain gitu kepada anak-anak gitu. Oh iya. Apakah pihak kepala sekolah itu mengetahui hal tersebut, Pak? Pihak kepala sekolah sebetulnya belum, saya baru masih ngobrol sama ibu, makanya saya pengen curhat ke ibu tuh ya, siapa tahu eh, saya bisa menemukan cara lah yang terbaiknya seperti apa gitu yang harus saya lakukan kan seperti itu gitu. Oh Ya mungkin iya. Ya betul, Pak. Ya memang, alangkah lebih baiknya memang harus diselesaikan terlebih dahulu ya, Pak, ya. Jadi, lebih baik kita, apa, bisa menyelesaikan masalah, itu ya. Dan tadi juga Bapak memang sudah bagus ya, Pak, ya, sudah bagus juga sudah menerapkan, apa, kegiatan bersama anak-anak juga, anak-anak bisa, dari yang asalnya suka keluar kelas, udah baik juga diterapkan sama Bapak. Kira-kira hal baik apa lagi nih, Pak, selain tadi, apa, mengunjungi anak-anak ke kelas misalnya, terus, sharing-sharing lagi kira-kira apa lagi nih, Pak, hal baik apa lagi yang akan diterapkan ke Bapak agar terjadi persentase sampai 100% perubahan anaknya tuh? sebetulnya mah ya sebetulnya mah yang perlu dilakukan sebetulnya ya harus terus rutin gitu Bu ya, harus terus rutin untuk selalu kita menanyakan, mengontrol anak-anak gitu ke kelas, kemudian mungkin eh, kalau disebut ini mah apa kayak pembinaan gitu, tapi pembinaan yang tidak apa selalu menyalahkan anak gitu, misalnya dengan cara ya kita bicara-bicara santai tapi mengena gitu ke anak gitu. Nah paling seperti itu gitu. Nah kebaikan anak itu kan sebenarnya kalau kadang ada salah satu itu yang diperhatikan terus dan sekarang memang sudah mulai berubah gitu. Yaitu dengan cara seperti itu perhatian gitu. Nah mungkin itu mungkin Bu yang ini Ya. jadi Bagus berarti Pak, memang berarti solusinya memang sudah Bapak temukan sendiri ya Pak ya, dengan ya cara yang tadi, yang pertama memberikan apa, solusi memberikan apa, memberikan eh, perhatian lebih terhadap dan anak-anak, ya tidak dengan peduli. memberikan perhatian lebih, terus ada juga Bapak mengunjungi setiap kelas atau bukan setiap kelas, mengunjungi, anak-anak pada saat pergantian Betul, jam pelajaran gitu kan ya, dengan betul. cara menegur dengan cara intens, berkala gitu kan. Jadi anak itu menanyakan apa gitu, itu memang sudah bagus juga, sudah Bapak terapkan, gitu ya. Sudah bagus juga diterapkan dan memang solusinya juga ada pada diri Bapak sendiri dan tanggung jawabnya juga sudah Bapak selesaikan dan sudah Ya, Bapak udah kerjakan mungkin, eee, dan selanjutnya harus lebih ditingkatkan lagi mungkin ya Bapak ya? betul. Ya, Ya, ya mudah-mudahan Bu, saya juga sekarang sudah mulai punya gambaran nih, ternyata eh, sudah mulai apa ya terbuka lah bahwa ternyata anak-anak itu mungkin perlu perhatian gitu dan mungkin anak itu karena bosan di dalam kelas mungkin ya saya mungkin harus berkoordinasi dengan guru mapel yang mungkin gurunya yang kurang ini ya mungkin kita ngobrol secara baik-baik gimana ini anak kenapa gini ya mungkin ya kita ngobrol bukan berarti menggurui gitu ya tapi yang ngobrol dengan santai dan sebagainya mungkin nanti setelah kita ngobrol mungkin guru tersebut juga akan memahami gitu kenapa pelajaran saya begini-begini nah, ya nanti kita bisa saling lah berkolaborasi gitu atau misalnya gimana sehingga anak-anak betah di kelas itu seperti apa. Nah itu salah satunya yaitu mungkin saya harus berkoordinasi dengan guru mapel ketika jam belajar, kemudian ya anak-anak terus harus saya perhatikan Bu,
inten lah, dengan secara inten gitu. Jadi jangan satu itu, tapi ketika melihat saya itu berarti dia udah mau di kelas juga udah alhamdulillah gitu. Walaupun nggak tahu kondisi di kelasnya seperti apa. Terutama yang jadi masalah jam-jam kosong mungkin. Nah, ketika jam kosong mungkin ya saya harus ngontrol ke anak, walaupun kan bukan mata pelajaran saya, tapi saya sebagai wali kelas ya mungkin harus tetap mengontrol supaya tidak terjadi apa-apa lagi gitu. Paling seperti itu yang bisa saya lakukan gitu. Ya mudah-mudahan bisa berjalan terus dan anak-anaknya bisa ada perubahan ya Pak ya. Betul Bu, iya. Jadi anak-anak yang lebih baik dan bisa menurut kepada wali kelasnya di sekolah ya Pak. Ya gitu. Ya, Ya mudah-mudahan Ibu. ya, Terima kasih Ibu. alhamdulillah. Ya, alhamdulillah solusinya juga sudah ditemukan. Kira-kira ada lagi tidak Pak masalah yang ingin Bapak selesaikan bersama saya? Ya mungkin itu saja dulu Bu. Sebetulnya banyak sih, cuma ya kita proses aja, perlahan aja dulu, misalnya menertibkan anak-anak aja dulu supaya dia mau betah di kelas dan nurut sama guru-guru yang lain gitu, bukan sama saya aja tapi guru-guru yang lain. Kemudian eh, ya tidak terjadi pengelompokan seperti itu lagi. Paling seperti itu yang akan saya lakukan gitu. Nah mungkin yang lainnya, hal-hal di luarnya mungkin nanti saya akan cerita lagi dengan Ibu gitu. Baik, Bapak boleh. Nanti kalau misalnya Bapak ingin bercerita lagi dengan saya, boleh Bapak hubungi saya kembali ya. Ibu. Ya, berhubung saya atau Bapak juga sama harus masuk lagi ke kelas. Mungkin saya tinggal dulu ya, Pak ya. Ya Ibu, terima kasih banyak Ibu. Ya, Mudah-mudahan anak-anak saya jadi lebih baik lagi dari setelah saya mengungkapkan ya. ini, saya bisa menjalankan apa yang seharusnya saya jalankan. Amin, Bapak. Baik, Semangat terima terus kasih. Bapak dalam Ibu. mendidik anak-anak. Terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum Ditinggal ya, Bu. Pak. Ya, Ya. mangga. Waalaikumsalam.